Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurja Channel. Kali ini saya berada di Torik Forest. Di seberang jalan saya itu ada masjid yang mau jalannya ke Torik Nahdoh. Kali ini saya akan rangkum poin-poin bila mana kita melanggar lalu lintas di Saudi Arabia ini. Batas maksimum yang diharuskan adalah 24 poin, dan apa poin-poinnya saja yang kita dapatkan bila mana kita melanggar lalu lintas dan kayak apa. Mari kita simak video selanjutnya. Jangan di skip ya teman-teman. Sebelumnya saya minta subscribe, share dan komen bila mana bermanfaat. Saran kalian saya jadikan motivasi. Kemarin saya menjelaskan tentang peraturan yang berlaku sekarang ya, peraturan terbaru, baik itu kegagalan pemilik hewan ataupun mengendari kendaraan pekerjaan umum atau menggunakan perangkat tanpa izin atau mengemudi kendaraan yang berlawanan dari lalu lintas. Bila mana yang belum tahu di sini ya, seperti sebelumnya. Kemarin sampai nomor 7 dan sekarang ke nomor 8. Nomor 8 ini ada 2 bagian. Simak baik-baik. Ini nomor 8 ini bagian 1 sama bagian 2 ini kecepatan ya. Kecepatan yang berlaku di jalan tertentu. Pelanggaran tersebut terkait dengan batas kecepatan yang diizinkan jika kecepatan kurang dari 120 km per jam. Jadi 70, 80, 90 itu termasuk, 120 sama 100 sampai 120 itu ke bawah itu termasuk yang dimaksudkan di tabel ini. Jumlah kecepatan di batas normal lebih dari batas normal, lebih melampaui 10 km sampai 20 km per jam. Dendanya 150 sampai 300 Rial Saudi. Jadi seumpamanya teman-teman ini melaju kecepatannya umpamanya di situ jalan 80 dan teman-teman melaju 90, maka melebihi 10 ya. Jadi termasuk 150 dendanya. Dan bila mana di situ 80 terus teman-teman melampauinya 100, melampauinya 20 jadi 100, maka teman-teman dendanya 300 begitu. Selanjutnya, menyalip atau berlari cepat lebih dari batas normal yang ditentukan, melampaui 20 sampai 30 km per jam, dendanya 300 sampai 500 Rial Saudi. Selanjutnya, melebihi atau menyalip kecepatan dari batas normal, melampauinya 30 sampai 40 km per jam, dendanya 800 sampai 1000 Rial Saudi. Selanjutnya, menyalip atau berlari cepat melampaui 40 sampai 50 km per jam, dendanya 1200 sampai 1500. Wow, besar ya. Selanjutnya menyalip atau berlari cepat lebih dari batas maksimal yang ditentukan, melampauinya 50 km per jam, dendanya 1500 Rial Saudi sampai 2000 Rial Saudi. Lumayan juga ya. Selanjutnya nomor 8 bagian 2. Ini dibatasi yang diizinkan di situ 140 ya. Untuk area 140 km per jam, yang mungkin dari 120 sampai 140 itu maksudnya. Ini melampauinya dari yang terkecil. Melampauinya hanya 5 km sampai 10 km per jam. Dendanya 300 sampai 500. 300 sampai 500. Hanya 5 km per jam, dendanya 300. Ini semuanya di situ terpampang 120, melebihinya di area yang 140 ya. Itu mungkin di area di luar kota ya, mungkin jalur provinsi. Selanjutnya, melebihi atau berlari cepat atau menyalip, melampauinya 10 km sampai 20 km per jam, dendanya 800 sampai 1000. Kecepatannya melampaui
20 sampai 30 km per jam. Dendanya 1.200 sampai 1.500. Selanjutnya, kecepatannya melampaui lebih dari batas yang ditentukan, melampauinya hingga 30 km per jam. Dendanya 1.500 sampai 2.000 rial Saudi. Dan ini agak lumayan terbaru, teman-teman. Teman-teman mungkin tidak tahu juga bahwa pencabutan SIM itu berlanjut bila mana kita melanggar lalu lintas dan poinnya sudah terkumpul sampai batas tertentu. Perhatikan teman-teman, jangan sampai kita di sini hanya gigit jari ya, karena SIM kita dicabut. Sistem titik lalu lintas baru di Arab Saudi. Departemen Umum Lalu Lintas Kerajaan Arab Saudi telah bekerja untuk mengaktifkan sistem poin, di mana administrasi bekerja untuk mencabut SIM dari pengemudi setelah mencapai dalam 1 tahun Hijriah bukan Masehi. Dan pencabutan SIM dimulai dan bervariasi sebagai berikut. Surat izin mengemudi dicabut hingga 3 bulan ketika pelanggar mendapat 24 poin selama 1 tahun Hijriah untuk pertama kalinya. Surat izin mengemudi dicabut bila mana pelanggar surat izin mengemudi dicabut hingga 6 bulan ketika pelanggar mendapatkan 24 poin selama 1 tahun untuk kedua kalinya. SIM dicabut dalam hitungan Hijriah ya, untuk kedua kalinya. Ini 6 bulan ya. 6 bulan yang ini. Bila mana melanggar berturut-turut, maka 6 bulan dicabutnya. SIM dicabut hingga 1 tahun ketika pelanggar mendapatkan 24 poin selama tahun Hijriah untuk ketiga kalinya. Lumayan, 1 tahun, gigit jari. Departemen Lalu Lintas secara permanen mencabut Departemen Lalu Lintas secara permanen mencabut SIM bila mana terkumpul 24 poin selama 1 tahun Hijriah untuk keempat kalinya. Lantas, di mana dan bagaimana kita mendapatkan poin? SIM kita mendapatkan poin hingga sampai dicabutnya gitu. Lanjut di sini, kami dapat meninjau tabel berikut untuk mengetahui nilai poin yang terkait dengan setiap pelanggaran lalu lintas di Kerajaan Arab Saudi. Pertama, jumlah poin mendapat 24 bila mana si pengemudi mengemudikan kendaraannya di bawah pengaruh minuman keras atau narkotika. Yang kedua, poin mendapatkan 24 bila mana melayang. Saya artikan melayang di sini ini mobil melayang, yaitu melayang atau terjun bebas gitu kan. Atau bisa diartikan juga, saya artikan di sini si pengemudi ini keluar dari mobilnya. Maaf, di sini tidak berbahaya, maksudnya mobil ini tidak ada kendala ya, keluar ini tidak ada kendala atau tidak ada kendala atau apa, hanya sekedar main-main mungkin ya. Saya ini kan saya artikan di sini si pengemudi keluar hanya untuk bermain-main atau celang-celang kayak gitu kan, celang-celang ada tuh kan kayak gitu. Ini poinnya 24 poin dan 3 bulan SIM-nya dicabut. Yang ke-12 poin, maksudnya 12 poin, melewati lampu lalu lintas saat lampu menyala. Hati-hati, 3.000 atau 6.000 rial Saudi. Lihat dendanya di sini ya. Ke-12, mengemudi kendaraan dengan arah berlawanan. Mungkin ini teman-teman kebakalan lah. Insya Allah kata ya, itu tarik diri, jangan sampai kita berlawanan ataupun ditarik-tarik yang bukan jalan-jalan yang tidak seharusnya berlawanan. Yang selanjutnya, kecepatan acak antar kendaraan di jalan umum, zigzag kayak gitu, cepat gitu kan. Ini poinnya 8. Tidak sesuai dengan isyarat tangan petugas keamanan. Ini poinnya 8. Kalau polisi itu kadang berhenti, suruh berhenti aja. Kita berhenti saja di situ. Atau mau di jalan-jalan tertentu harus ngikutin tangan petugas ya. Selanjutnya, mengendarai kendaraan tanpa rem atau lampu. Ini poinnya 8. Saya himbau teman-teman, bila mana di sini waktunya hujan, itu terkadang hujannya besar ya, rintikannya besar, dan itu terkadang bisa memecahkan lampu karena saking panasnya atau mana itu kan, terus pecah lampu dan bisa padamnya. Itu teman-teman, pokoknya setiap habis hujan itu teman-teman harus mengecek aja sebelum berangkat, itu lampu belakang dan lampu depan, semua lampu itu dicek semuanya. Kita lanjut ke sini teman-teman ya. Oke, tahap mencari lepas. Selanjutnya tadi mengendarai kendaraan tanpa rem atau lampu, poinnya 8. Sekarang kita lanjut, tidak berhenti bukan pada tempat pemberhentian. Ini poinnya 6. Selanjutnya,
Kegagalan untuk mengamati aturan frekuensi, poin 6. Melebihi kecepatan, maaf, saya frekuensi di sini maksudnya lampu sen 2 itu ya, pasang lampu sen 2 sama listrik ya. Bila mana teman-teman pasang lampu sen, itu harus ya, kalau mau di depan ada bahaya, teman-teman harus pasang lampu sen itu, lampu sen listrik itu, dan bila mana teman-teman tidak mengacuhkan, maksudnya teman-teman mengacuhkan di depan ada bahaya dan di belakang menabrak teman-teman juga yang kena mukhalafah. Selanjutnya, melebihi kecepatan lebih dari 25 km per jam. Selanjutnya, tidak mengutamakan mobil yang berada dalam kendaraan. Tidak mengutamakan mobil yang berada dalam kendaraan. Ini poinnya 6. Selanjutnya, menyalip di area di mana menyalip dilarang. Ini poinnya 6. Berdiri di jalur kereta api. Ini poinnya 6. Selanjutnya, melebihi kecepatan di bawah 25 km per jam. Ini poinnya 4. Kepemimpinan didedikasikan untuk tracknya. Ini poinnya 4, maksudnya pawai ya. Pawai. Jadi kena itu kalau pawai. Maksudnya ini poinnya 4. Melewati bus transportasi sekolah ketika mereka berhenti untuk bongkar muat. Ini poinnya 4. Bukan untuk menutupi cangkang dan beban yang ditransmisikan. Ini poinnya 4. Melakukan modifikasi atau penambahan pada struktur atau badan kendaraan tanpa melalui prosedur hukum. Ini poinnya 4. Bukan untuk mengencangkan poin. Sempurnakan ya. Selanjutnya, penggunaan ponsel genggam saat mengemudi. Ini poin 2. Selanjutnya, yang terakhir, tidak memakai helm saat mengendarai motor. Ini poinnya 2. Ya, itulah teman-teman rangkuman dari denda dan pelanggaran di kecepatan dan jalan tertentu. Teman-teman yang baru ini harus diperhatikan ya, bila mana tidak paham tanyakan ke teman yang lama, dan bila mana itu bermanfaat, silakan support saya dengan cara subscribe, dan bila mana ingin mengetahui teman yang lain, silahkan share dan like, atau sampai ingin mengkritik saya silahkan komen, ada di kolom komentar ya. Ada kolom komentar untuk komen, silahkan komen, saya sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI sehat, PMI semangat.